Oke, ketemu lagi sama gua. Kemarin kita udah bahas soal form ya. Dari kemarin kita bahas form, apa itu aplikasi versi gua, versi pemahaman gua, bukan versi pemahaman orang banyak. Hari ini dan kemarin kesimpulannya bahwa aplikasi adalah sebuah form. Balik lagi menurut versi gua. Hari ini gua akan bahas tentang yang selanjutnya di blog gua ini ada bagian 2. Bagian 2 itu tentang tabel dan field. Jadi setelah kita paham apa itu form, ya sedikit banyak ya, karena selebihnya gua hanya menjelaskan dasar sehingga lu bisa memahami apa sih aplikasi dan lain sebagainya, terus security dan lain sebagainya. Nanti lu bisa tahu di mana celahnya. Selanjutnya adalah data. Data itu kita di aplikasi nyebutnya sebenarnya tabel. Jadi coba lo bayangin kalau lagi ngitung, kalau di sini kan tulisan gua lo ngitung lemburan gaji atau penjualan toko atau stok gitu. Terus lo pengen nyimpan. Nah, waktu lo mau nyimpan itu berarti kan harus ada wadah. Nah, wadahnya itu yang kita sebut sebagai tabel kalau di aplikasi. Nah, ini contoh-contoh tabel nih. Ada tabel anggota, ada tabel buku gitu, ada tabel pinjaman. Yang selanjutnya adalah field. Nanti field itu ada, jadi setiap tabel ada, di dalam tabel itu kan misalnya kalau lo bikin di Excel itu kan ada nomor, nama, alamat, dan selanjutnya gitu. Terus ada lagi yang disebut tipe data gitu, atau data type lah kalau bahasa Inggris ya. Karena ya balik lagi yang mesti kita ingat mindsetnya adalah karena kita orang Indonesia dan programming ini bahasanya rata-rata dibuat oleh orang asing, maka secara tidak langsung mau tidak mau lo akan belajar bahasa Inggris. Beda mungkin kalau yang bikin program itu orang Indonesia. Jadi untuk nyimpen data lo butuh wadahnya disebut tabel. Di dalam tabel itu ada namanya field. Field itu kalau lo bikin di Excel ada yang namanya nomor, nama, alamat, tempat tanggal lahir misalnya. Jadi kalau di KTP misalnya lo ada namanya siapa, lahir di mana dan lain sebagainya, itu nanti jatuhnya jadi field. Nah, tipe data itu lebih spesifik lagi dari field tadi. Misalnya nama ini cocoknya apa, teks atau karakter gitu ya. Nanti tipe data itu walaupun kita udah tentuin tahu, tapi beda aplikasi belum tentu juga sama namanya walaupun mirip-mirip. Misalnya ada yang varchar gitu ya, ada yang karakter, ada yang char. Jadi sementara tempat lain mungkin cuma disebut sebagai teks gitu, dan lain seterusnya. Nah, ini contohnya. Nah, begitu tabel-tabel. Nah, jadi banyaknya field dijadiin ada dalam satu tabel. Nanti begitu tabel-tabel itu banyak, misal ada tabel data diri, ada tabel persediaan, ada tabel penjualan, ada tabel ini, ada tabel itu, kan ada tabel supplier, ada tabel konsumen, itu terus disimpan jadi satu, itu disebut nama database. Jadi database adalah kumpulan dari tabel-tabel itu. Jadi kita butuh wadahnya namanya tabel, tapi begitu tabelnya banyak, nah wadahnya berubah menjadi database. Nah, ini contohnya yang lo bisa lihat di sini. Poinnya cuma di situ. Jadi hari ini menjelaskan apa itu tabel, apa itu field. Itu di situ ya. Kita start lagi, ini contohnya. Ya, ini bisa lihat. Jadi memahami programming buat gua sama seperti memahami komputer. Komputer lo butuh apa sih? Prosesor, RAM.
Kalau lu butuh display ya lu butuh VGA adapter. Kalau butuh penyimpanan ya lu butuh hard disk. Nah, kabel itu seperti hard disk ya. Kurang lebihnya begitu. Ini udah mulai jalan. Nah, gue sukanya di akses ini semuanya udah ada gitu. Jadi kalau untuk memahami program enak tuh. Sama framework juga cara berpikirnya menurut gua cara berpikirnya kurang lebih yang sama kayak gini. Nanti kita lari ke sana kalau udah balik lagi ke yang kemarin ya. Kita buka dulu. Yang kemarin terserah kita mau bikin lagi yang baru atau buka yang kemarin. Jadi poin gue adalah gue bikin tutorial ini untuk memahami bagaimana sih program itu berjalan dan apa aja sih program. Oke, tuh udah bisa lihat ya di sini. Ada tabel, query form kemarin kita udah buat di sini. Ya contoh kayak kemarin gini, kita bikin tombol di sini. Kita ulang sedikit. Ini misalnya application form kita close form. Ini bisa dan teks juga bisa ya, misalnya tutup gitu. Ini saya tutup ya, dikasih nama misalnya form 1, lalu misalnya begini, nah ini lalu tutup. Selanjutnya kan hari ini kita akan bahas apa itu tabel. Jadi kalau lu pengen nyimpen data penjualan, lu pengen tahu stok, dia posisinya adanya di tabel. Tabel kalau diakses bisa 3 jenis, lu bisa pakai design view, lu pakai bisa wizard, bisa langsung by data. Ini kita bicara misalnya design view misalnya. Dan misalnya nomor KTP. Nah, ini ada data type nih. Tipe data lah. Kalau bahasa Inggris sama. Kalau gue sering yang sederhana aja sih. Nah, kalau memo itu berarti tulisannya banyak. Biasanya di atas 200 sekian karakter. Dulu ini penting banget. Karena komputer terlalu lambat gitu. Karena tipe data ini mempengaruhi jumlah byte, jumlah file, besarnya file yang akan disimpan gitu. Artinya semakin besar database, pemahaman tentang tipe data ini sangat-sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau sekarang dan aplikasi lu cuma sederhana, usernya juga cuma sedikit, ini nggak terlalu penting lagi menurut gua. Karena komputer udah gede-gede sekarang, ada yang dual core, bahkan mungkin ada yang core i3, ada yang core i7, ada yang core i5 gitu. RAM-nya juga mungkin 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB gitu. Jadi tipe data ini sudah tidak terlalu berpengaruh lagi secara signifikan. Kecuali lo besar gitu usernya, mungkin sebesar para unicorn itu yang jumlah datanya banyak. Nah, ini berpengaruh bahkan nanti sampai ke infrastruktur model kayak VM tadi. Nanti ada yang disebut lagi yang namanya kontainer. Nah,
kontainer ada yang lebih, ada yang familiar juga, ada yang cukup terkenal, kita sebutnya namanya Docker. Nanti kenapa sih ada Docker gitu ya, itu kita akan bahas lain waktu lagi. Kenapa sih ada yang disebut kontainer, kita akan bahas lain lagi. Tapi kalau lo memperhatikan di sini, kalau lo memperhatikan di sini ya, lo udah lihat nih, infra itu kan mahal ya. Kenapa sih ada Docker, ada kontainer? Tuh logikanya gini. Ini masing-masing pertama ya, ada lebih ada kurangnya, dan kapan dipakai kapan enggak gitu. Docker tuh dipakai untuk para programmer. Kalau lu kerjaannya desain gak ada hubungannya, karena lu tidak membutuhkan ini gitu. Programmer yang butuh ini, dunia IT yang butuh ini. Selebihnya Docker lu nggak perlu pelajari gitu. Dan lu nggak harus ambil pusing apa sih Docker gitu. Bahkan VPS pun nggak harus ambil pusing. Ini bisa dipakai untuk orang lain, untuk orang umum, untuk kebutuhan biasa. Tapi kalau untuk kebutuhan orang IT ya mungkin lu perlu. Tapi kapan? Nanti, bukan sekarang. Karena begitu kebutuhannya masih kecil, ya mau buat apa lu belajar yang canggih-canggih juga belum tentu dipakai gitu, buat apaan. Balik lagi ya ke sini. Nah, sini lu bisa lihat di sini ada kebutuhan memori, ada kebutuhan CPU, ada ini. Dan artinya setiap kali lu nyalain virtual machine, ya, resource ini udah kepake nih. Lu kebayang kalau gue punya 10 aplikasi dan gue butuh 10 komputer, VM sudah menyederhanakan. Menyederhanakannya di mana? Dengan tadinya gue perlu kontrol 10 server dengan 10 listrik, yang tadinya misalnya satu server misalnya 500 watt ya. Kalau 10 server berarti kan 5000 watt sejam. Ya kan? Mungkin power supply ada yang cuma 220 gitu. Tapi kalau yang pure murni biasanya 380 ke atas. Taruhlah kita biar gampang hitungnya, nggak usah yang angka-angka jelimet gitu. Gue tipe orang yang suka kalau mau ngitung ya naikin dulu atau kurangin dulu biar ngitungnya gampang gitu. Jadi gue naikin jadi gope. Kalau ada 10 server berarti 5000 watt. Lo bayangin sejam gue mesti ngeluarin 5 kWh. Tinggal hitung 1 kWh-nya berapa. kWh kan juga ada macam-macam. Ada yang buat rumah, R ya, ada yang buat bisnis, B gitu kan. Itu kan harga per kWh-nya beda. Kita asumsikan aja misalnya 1 kWh-nya 2000 gitu kan. Berarti sejam gue mesti bayar listrik 10.000, ya kan? Nah sehari ada 24 jam. Susah nanti ngitungnya 24 jam, gue hitung aja 25 gitu, atau 20 lah. Misalnya biar gampang. Kalau 20, lo kalian tadi. Jamnya tadi berapa? 5000 watt, berarti 5 kWh, ya kan? Kali 1 kWh-nya 2000, berarti 10.000 sejam, kali 20, berarti 200.000. Ya kan? Sehari 200.000 kali 30 hari berarti 600.000 hanya untuk ngurusin 10 server. Itu belum ngurusin teknisnya, wiring, nanti kalau error dan lain sebagainya, belum jumlah teknisi gitu kan. Oh nanti harus gini-gini, beda. VM sudah menyederhanakan itu. Nanti dari VM aja lu udah berkurang, resource lu jauh lebih kecil, ya kan? Manpower mungkin jauh lebih kecil. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah penggunaan ini. Setiap komputer kalau lu pasang OS, lu butuh base minimumnya gitu. Ada memori atau prosesor terkecil yang mesti dipenuhi gitu. Dan yang ketiga apa? Apalagi? Nah ini kalau pertama kali kita nge-setup itu nunggu tuh. Kalau tipenya masih sama, misalnya sama-sama Windows 7 is oke gitu. Tapi kalau beda-beda, ada yang satu pakai Ubuntu, ada yang satu pakai Debian, ada yang pakai CentOS, ada yang pakai 7 gitu, ada yang pakai Windows 10 kan, masing-masing lo mesti install. Dan itu butuh waktu gitu. Masing-masing lo mesti setup dan itu butuh waktu gitu. Udah ya, clear sampai situ. Nah satu lagi yang mungkin orang lupa, oke lepas dari Linux, gua nggak tahu Linux mana yang berbayar, Linux distro mana yang berbayar, gue bicara Windows ya. Sekarang lo bayangin kalau gue punya virtual machine ada banyak kayak gini, misalnya ada 20 atau 50 lah. Nah satu OS ini Windows semua gitu. Nah satu Windows itu kalau Ori, kita bicara Ori ya, itu mungkin sekitar 1 juta kali satu. Artinya kan
gue mesti bayar begitu banyak license gitu. Kalau gue punya 100 jadi 100 juta gue. Kalau gue punya 10 jadi 10 juta gitu. Itu sih. Nah, kenapa keluar Docker? Ya dia mengurangi ini nih. Pertama dia nggak perlu banyak resource ini. Karena kontainer itu berdiri di atas sebuah OS. Jadi lu nggak perlu punya, ini kan ada OS banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kan? 5 ini anggap aja nih 1 giga, 1 giga, 1 giga. Berarti gue udah 5 giga nih. Prosesor gue udah kepake 5 unit nih. Nah kalau memorinya masing-masing misalnya 500 mega, berarti gue udah 2,5 giga yang gue pakai. Atau memorinya masing-masing 2 giga lah. Berarti udah 10 giga yang gue pakai. Gue pakai 5 prosesor, gue pakai 10 giga RAM. Gitu ya. Padahal itu masih kosong gitu. Nah Docker itu menyederhanakan itu. Bukan Docker sih, kontainer itu menyederhanakan itu. Lu bisa bikin aplikasi yang punya spesifikasi hampir mirip seperti VM, ya kan? Tanpa harus makan resource ini nih. Ini kan belum lagi soal datanya ya. Data kemarin waktu diinstal kosong kan Windows 7 makan 8 giga gitu kan. Nah kalau Docker kan enggak. Karena dia sudah OS-nya sudah makan, yang diambil cuma kosongnya aja gitu. Tapi lu punya IP-nya sendiri, lu punya base memorinya sendiri yang bisa lu setting gitu. Jadi kebayangkan, ini tadi gue mesti nyediain 5 kali 2 giga, 10 giga, sekarang nggak perlu. Ini base-nya gue sama, misalnya ini 1 core, ini 2 giga, ini 1 core, ini 2 giga, ya udah ini doang. Sisanya, kontainer-kontainer tadi, berdiri di atas itu gitu. Jadi kalau nggak dipakai ya, kebutuhan dasar terkecilnya tetap 1 core, 2 giga. Nah, kapan dia butuh lagi penambahan memori? Ya saat jumlah kontainer-kontainernya bertambah. Oke, clear sampai situ. Ya kalau belum clear nanti coba lu baca lagi. Intinya kontainer itu berdiri di atas VM dan tujuan dia adalah meminimalisir resource. Resource-nya apa yang pengen dikecilin? Keperluan memori, keperluan prosesor, keperluan memori, keperluan prosesor, dan keperluan lisensi gitu. Plus setup-nya gitu. Karena setup kelihatannya sepele gitu kalau lagi nggak ada error. Tapi kalau lagi banyak error, masing-masing itu belum tentu sama. Itu sih pengalaman gue. Ya gue nggak tahu lu ngalamin sama atau enggak. Nah ini balik lagi ke sini. Tadi aplikasi adalah sebuah form. Waktu lu pengen nyimpen lu butuh sebuah wadah. Ya kalau balik lagi analoginya sebuah komputer adalah prosesor, RAM, dan hard disk. Jadi tabel ini adalah hard disknya. Hard disknya sebuah aplikasi. Lu menyimpan data, lu menyimpan gambar, ya, itu adanya di hard disk. Nah, sementara tabel lebih cenderung digunakan untuk menyimpan datanya aja gitu. Sementara gambarnya tetap berbentuk file biasanya. Ada nomor KTP, kita sebut misalnya di sini ada nama, ya. Nama misalnya sama-sama teks. Ini misalnya ada tanggal lahir ya. Nah, ini lu bisa pakai date. Ya jadi ini tipe datanya, ini formatnya. Setelah ini simpan, ini contohnya dari tabel. Nah, primary key itu apa sih? Primary key itu seperti nomor KTP gitu. Lu punya nick yang tiap orang nicknya beda gitu. Ya nggak usah cerita zaman dulu gitu, yang nicknya tidak bisa di trace dan kemungkinan nicknya bisa dua orang bisa punya nick yang sama atau ada nick yang tidak terdaftar gitu. Primary key adalah sebuah nomor unik yang nggak ada satupun orang pakai selain lo. Gitu. Ya seperti nomor telepon, lu kebayangkan nomor telepon kalau nomornya sama tapi orangnya beda gitu. Lu mau nelpon Dani yang angkat misalnya Pak Puji gitu kan lucu aja gitu kan. Pak, halo dengan siapa? Pak Dani ya? Oh bukan, saya Pak Puji, kebayangkan. Jadi primary key adalah sebuah nomor identik, logikanya seperti nick. Jadi kalau do you want to create primary now, lo bisa sebut sekarang, bisa enggak. Kita sebut aja sekarang. Nah, ini masih kosong nih. Ini misalnya nomor KTP-nya sekian. Nah, ini bisa di setup nanti tahap selanjutnya lah, misalnya
kurang lebih gitulah ya. Oke, cukup sampai di sini hari ini. Jadi lu paham apa bedanya form. Ini form buat aplikasinya, tabel itu buat input data. Soal itu apa, saya pakai MySQL, saya pakai SQL Server dan lain sebagainya, itu lain cerita ya. Itu menurut gua hanyalah sebuah database gitu, itu tabel, dan masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Jadi gua sekarang posisinya menjelaskan cara berpikir gimana sih bikin aplikasi dengan logika Microsoft Access. Oke, perkara lu suka atau enggak, wah Microsoft Access apa sih, software apa, ya itu terserah gitu. Gua menjelaskan pada orang khususnya yang belum pernah programming atau orang-orang yang nggak berminat sama programming tapi pengen tahu programming, atau orang-orang yang pengen yang non programming pengen pindah ke programming biar lo paham apa sih gitu, mana tabel, mana database, mana aplikasi itu apa gitu. Kadang-kadang soalnya bahasanya di luar terlalu rumit gitu, dan gua nggak suka yang terlalu rumit gitu. Ya kalau kata Einstein itu selalu bilang, if you can explain it simple, you don't understand it well enough. Kalau lu nggak bisa jelasin secara sederhana, lu sebenarnya nggak ngerti gitu. Ya itu menurut Einstein. Dan gue lebih suka itu gitu. Kalau bisa disederhanain, ngapain diprosumit? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.